Halo Sobat Daily Usada dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan podcast IKDH bersama Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perkenalkan, nama saya Eka Idil Hartova. Di sini ada teman saya Marcel Pertama Tarigan, lalu di sini ada Evrinta Gibrendia Boru Ginting, dan guest star kita hari ini adalah Dr. Rizka Anissa SKM MKes. Beri tepuk tangan dulu untuk dokter. Hai semuanya. Jadi pada perbincangan-bincangan kali ini atau topik-topik podcast kali ini kita akan apa, Sel? Tentang pengabdian kepada masyarakat terkait mahasiswa berdampak pasca bencana. Terus bagaimana Bu hibah PKM yang Ibu laksanakan? Tapi sebelumnya di mana Bu? Oke, jadi PKM yang dilaksanakan pada tahun 2026 itu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April, yang kebetulan dilaksanakan di Medan Johor, Kecamatan Medan Johor. Dalam kegiatan tersebut kemarin membawa 50 orang mahasiswa untuk membantu pemulihan pasca bencana di Medan Johor. Nah, itu kan lokasinya kalau untuk PKM tuh gimana, Bu? Atau ya kondisi masyarakatnya, lingkungannya, atau ya ada nggak kendala yang terhambat gitu, membuat terhambatnya gimana sih? Kegiatan tersebut. Iya, kegiatan tersebut gitu, Bu. Jadi untuk melaksanakan kegiatan PKM itu pada awalnya semua saya dan tim pergi ke kantor kelurahan setempat ya untuk melihat di mana kira-kira wilayah yang paling terdampak pada saat bencana di akhir 2025. Jadi kebetulan di akhir 2025 itu terjadi banjir di lingkungan tersebut sehingga banyak menyebabkan seperti kayak rumah tenggelam gitu ya, banyak yang kehilangan perabotan apa segala macam, dan itu jelas memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan warganya, sehingga saya mendatangi kantor kelurahan untuk melihat di mana kira-kira yang paling cocok untuk dijadikan lokasi. Pada akhirnya diputuskan bahwasanya di situ terdapat 2 lingkungan yang kemudian dijadikan sebagai tempat PKM. Terus Bu, terkait kegiatan yang dilakukan dalam mahasiswa berdampak di pasca bencana itu, dalam kegiatan tersebut apa aja yang dilakukan dari tim Ibu dalam melaksanakan mahasiswa berdampak pasca bencana itu, Bu? Di situ program yang saya lakukan selain untuk melihat kualitas kesehatan dari warga setelah bencana adalah saya membuat sebuah aplikasi yang di aplikasi itu banyak berisikan tentang panduan-panduan kesehatan, terutama keselamatan. Jadi seperti ada bagian checklistnya di aplikasi tersebut. Aplikasi itu jadi misalnya pada saat terjadi bencana apa saja yang harus dilakukan warga untuk menyelamatkan diri agar aman untuk keluar dari rumah dan aman meninggalkan rumahnya. Jadi di aplikasi itu juga ada disertakan apa saja kira-kira penyakit yang bisa mereka bisa mereka hadapi ya. Kemungkinan mereka bisa terkena penyakit-penyakit apa saja pada saat terjadi bencana. Nah, jadi dari aplikasi itu para mahasiswa turun ke lapangan untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut. Gunanya adalah untuk membantu agar masyarakat jika terjadi bencana di kemudian hari bisa lebih paham dan tanggap lagi terhadap risiko dari bencana tersebut. Jadi Bu, untuk 2 lokasi PKL tadi, Bu, boleh nggak kasih tahu kami, mungkin ada penonton-penonton di rumah atau dimanapun yang penasaran gitu. Oke, jadi kemarin itu lokasi dari PKM tersebut itu kami spesifikkan ke Eka Dame dan Eka Budi. Itu adanya di Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Gedung Johor. Nah, untuk sosialisasi aplikasinya difokuskan ke 2 lingkungan tadi karena kebetulan 2 lingkungan itu adalah lingkungan yang pada saat terjadi bencana banjir paling tinggi kerusakan yang dialami. Jadi ada rumah beberapa yang tenggelam ya, dan banyak rumah yang perabotannya hilang. Lalu di situ juga ada orang tua, ada anak-anak, sehingga kelurahannya memutuskan bahwasanya tempat itu yang paling layak untuk disosialisasikan aplikasinya.
Jadi begini Bu, terkait tentang kesehatan dalam rumah yang terdampak, itu ada nggak tim Ibu memberikan layanan kesehatan kepada mereka-mereka yang warga-warga sekitar yang terdampak dalam bencana tersebut? Ada, jadi pada saat turun ke lapangan ada beberapa mahasiswa keperawatan yang ikut untuk mengecek kesehatan dari warga sekitar setelah terjadi bencana. Jadi untuk melihat apakah kira-kira ada masalah-masalah atau gangguan-gangguan khusus yang terjadi pasca bencana. Oke, jadi sebenarnya nih sebelumnya di podcast ini ada dua abang-abang ini sebenarnya tim dari mahasiswa berdampak saya. Jadi mungkin bisa kita sharing gimana menurut kalian apa kaitan PKM itu dengan Prodi K3 kita pada saat di lapangan kemarin. Jadi mungkin hubungan yang terjadi antara event tentang pengabdian kepada masyarakat pasca bencana itu Bu, hubungannya sama KTW itu mungkin banyak Bu. Salah satunya itu tentang bahaya yang terjadi ketika ada tanda-tanda dalam bencana. Misalnya kan Bu, kita sebagai ahli K3 itu mungkin bisa mempersiapkan diri atau mempersiapkan diri kita untuk siap siaga gitu Bu, terkait bencana itu. Contohnya Bu, kita bisa melihat bahwasanya kita bisa searching di internet apa saja ancaman yang terjadi, tanda-tanda yang terjadi mungkin yang menimpa kita terkait ada bencana gitu Bu. Kita bisa melihat informasinya itu melalui sistem BMKG ataupun dari sumber lainnya gitu Bu. Nah, kalau menurut saya ya Bu, menurut saya hubungan dari hibah penelitiannya dengan K3 mungkin yang pertama dari manajemen risikonya ya Bu, bisa dihubungkan. Itu kita bisa menilai kan di K3 ada yang namanya tabel apa sih? Tabel perhitungan lah keseringan dan keparahan. Itu dari tabel itu kita bisa lihat seberapa sering sih dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, setiap hari terjadinya banjir ini, terus keparahannya gimana gitu. Ada nggak lalu jika udah ketemu apa sih tindakan yang harusnya dilakukan gitu Bu. Terus juga bisa tindakan dilakukan tuh menggunakan 5 hierarki pengendalian, kan ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan APD. Nah, mungkin kebanyakan warga sana enggak warga sana juga sih, mau dimanapun itu pasti lebih mendahulukan APD karena alasannya yang pertama lebih simpel, lebih mudah didapat, lebih apa sih? Lebih efisien. Lebih efisien, walaupun ya kan masih ada 4 opsi yang lainnya ya kan Cel. Entah eliminasi dulu, mungkin eliminasi nggak efektif, bisa turun ke substitusi. Kita pun misal tadi kan balik lagi ke topiknya ke banjir tadi ya, eliminasi, mau dieliminasi apa yang mau dieliminasi kan nggak ada. Orang tuh mau pindah rumah, mau pindah kemana kan ya? Iya benar. Ya kan Bu. Baru yang kedua di substitusi, diganti, apanya diganti? Nggak mungkin juga rumahnya diganti kan? Rumahnya diganti yang kayak mana? Kan nggak mungkin sunginya diganti kan? Nah, baru yang ketiga itu engineering control. Nah, mungkin dari ketiga ini engineering control ini masih bisa masuk akal. Yang dimana entah kan sunginya di bawah yang kemarin kita ya. Itu mungkin bisa ditambah Tanggul. niat, ada tanggulnya mungkin, atau ya apalah untuk penampung air. Iya, pembatas sungainya gitu supaya tidak mengalir ke pemukiman warga gitu Bu. Jadi waktu penelitian kemarin juga kami kan sempat lihat selokannya ya Ensel. Iya. Itu selokannya betul-betul gimana ya, entah emang karena lagi keadaan jorok atau emang jorok, mungkin bisa dibersihin. Dibersihin. Karena itu mungkin menjadi pemicu untuk menyebabkan banjir juga tersebut kan Bu. Lalu yang terkeempat administrasi ini entah ya kayak penyuluhan. Iya, penyuluhan, memberikan peringatan terkait bahaya bencana banjir itu khususnya ya Termasuk yang kita lakukan lah Iya, ya. betul Menggunakan banget aplikasi itu tersebut. ya. Itu juga termasuk di dalam ketiga itu yang kita lakukan itu termasuk administrasi tuh.
Terus yang terakhir itu APD, karena kan APD ini mungkin yang paling efektif, Bu. Terus lebih mudah ditemukan oleh warga sekitar, bahwasanya itu bisa melindungi diri kita dari bencana tersebut, Ibu. Iya. Saya kan nggak ikut pelaksanaan PKM kemarin kan teman-teman. Itu sosialisasi atau edukasi yang ke masyarakat itu berupa apa dia gitu? Sesuai dari pengalaman saya, yang saya lakukan itu sosialisasi yang kami lakukan itu terkait tentang checklist kesehatan, yang dimana di situ ketika bencana ini kan udah terjadi gitu kan, ada nggak tingkat yang terjadi resikonya itu kepada masyarakat itu kesehatannya ada nggak yang terganggu gitu, kayak itu kan banjir itu kan bisa menimbulkan penyakit juga ya, karena kan di situ terdapat kuman, bakteri kan, jadi kan mungkin kulit yang terpapar ketika banjir itu ada terinfeksi gitu. Jadi di situ kami melakukan checklist di mana ada nggak warga sekitar yang terjangkit dalam penyakit after bencana tersebut gitu. Oh iya. Nah, jadi kan tadi ada disebutkan nama teman saya Marcel ya, dari tindakan yang dilakukan saat penelitian. Yang pertama kayak checklist kesehatan segala macam, karena saat penelitian kami juga melihat ada banyak nggak banyak juga sih, ada lah pokoknya kelompok-kelompok rentan itu, kayak orang tua, anak kecil, nah dan lain sebagainya. Lalu siap melakukan cek kesehatan, kami juga melakukan ini sosialisasi mengenai aplikasi yang sedang sedang dikembangkan. Itu dalam aplikasi itu ada banyak step lah apa yang harus dilakukan pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Itu dari mulai sebelum banjir ini harus apa yang dilakukan, saat banjir apa yang dilakukan, dan pasca banjir itu apa yang dilakukan gitu, dari mulai keluar rumah sampai ke tempat evakuasi begitu. Dan ya sih, aplikasinya saat ini sedang tahap pengembangan dan doakan saja dalam waktu dekat akan rilis gitu, karena ya bisa dihitung-hitung membantu sesama manusia ya gitu kan, apalagi daerah-daerah yang rawan banjir seperti tempat penelitian tadi dan tempat-tempat lain yang memiliki resiko banjir yang tinggi begitu. Ya, jadi begitu. Jadi di dalam aplikasi itu kita juga bisa tahu gitu kan, bagaimana kita sebagai masyarakat khususnya tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita sedang keluar rumah, itu di dalam aplikasi tersebut ada seperti kita harus mematikan semua listrik. Di dalam aplikasi tersebut itu juga bisa menimbulkan kecelakaan juga. Selain dari banjir, itu kita menghidupkan arus listrik itu juga kan bisa menimbulkan kebakaran. Ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut itu tidak berfokus kepada banjir saja sebenarnya. Jadi itu berfokus kepada keselamatan kita, terkhususnya masyarakat. Jadi kita dan sekitarnya lah pokoknya di dalam aplikasi itu. Jadi aplikasi tersebut worth it sih sebenarnya untuk kita semua masyarakat sekitar, karena bisa mengedukasi kita, mempersiapkan diri kita untuk tetap siap siaga dan apa yang harus kita lakukan juga setelah bencana ataupun kejadian yang kita tidak inginkan, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan begitu. Gimana? Puas? Sepakat? Sepakat. Jadi dari kegiatan PKM yang udah dilaksanakan itu sebenarnya walaupun itu bukan di lingkungan kerja, karena PKM tersebut itu diutamakan untuk lingkungan yang pasca bencana ya, jadi yang mengalami bencana. Jadi walaupun itu bukan di lingkungan kerja, jadi yang kita ambil dalam ilmu K3-nya adalah mengenai safety-nya ya kan. Betul. Safety-nya. Jadi kalau di kantoran mungkin ada safety talk ya. Jadi dalam aplikasi itu untuk lingkungan tempat tinggal kita gunakan sebagai bentuk aplikasi untuk membimbing warga yang kena bencana untuk tetap safety dalam keadaan bencana manapun ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke karena pasca ya, berarti kan setelah terjadi bencana. Jadi
mungkin konsepnya lebih ke manajemen risiko ya, risiko. Jadi kemungkinan terjadi karena kebetulan tempat yang dijadikan tempat PKM itu adalah tempat yang mengalami bencana banjir secara berulang. Beberapa tahun terakhir ini dia kalau saya tidak salah itu hampir setiap tahun kena dampak bencana banjir, dan banjir yang dihadapi itu cukup besar ya. Makanya melalui aplikasi tadi kita harapkan bisa membuat warga menjadi lebih aman ya, aman di lingkungan tempat tinggalnya. Oke. Jadi begitu ya terkait pengabdian masyarakat mahasiswa atau PKM yang berdampak pasca bencana, tentang kesiapsiagaan masyarakat, terus sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya K3 dalam menghadapi bencana. Betul begitu. Jadi karena waktu sudah sore ya, nggak sore banget, cuma narasumber kita sangat sibuk ya Sal ya. Iya, kali ini jadi ini narasumber super sibuk lah. sibuk banget nih, sibuk banget. Jadi karena ya jadi kita tutup sampai sini podcast IKDH bersama Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kita beri applause dulu untuk Bu Rizka, teman-teman. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang PKM bersama kami ya Salah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.